Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dembana dengan NIM A40123025. Saya dari kelas A, angkatan 23, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi linear berganda, yang akan saya jelaskan sekarang. Selanjutnya, ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda. Diantaranya, lolos uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Dan skala yang digunakan dalam regresi berganda yaitu interval atau rasio, atau variabel independen. Nah, di sini saya mempunyai data. Ada usia untuk variabel. Yang pertama ada usia, pendapatan, pendidikan, pengalaman, dan jam kerja. Apakah usia, pendapatan, pendidikan, pengalaman, dan jam kerja itu berpengaruh pada produktivitas? Nah, untuk datanya kita pindahkan ke SPSS di data view. Di data view kita paste. Nah, selanjutnya datanya kita ubah di variabel view. Untuk namanya kita ubah, variabel pertama kita ubah dengan nama usia. Untuk variabel yang kedua, pendapatan. Variabel yang ketiga, pendidikan. Variabel yang keempat, pendidikan. Variabel yang keempat, pengalaman. Variabel yang kelima, jam kerja. Dan yang terakhir ada produktivitas sebagai variabel dependen. Nah, untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk measure-nya scale semua saja. Nah, untuk menganalisis datanya kita masuk di analyze. Selanjutnya di regression dan linear. Untuk produktivitas kita masuk di dependen, dan untuk variabel usia, pendapatan, pendidikan, pengalaman, jam kerja kita masukkan ke independen. Dan oke. Nah, di sini terdapat tabel model Sumari. Nah, di sini di model Sumari ini menunjukkan uji koefisien determinasi. Nilainya kita lihat pada adjuster R-square. Nah, berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 0,966%. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel ANOVA. Tabel ANOVA atau UGF atau simultan. Nah, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.
Nah, di sini diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,001, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji T atau uji hipotesis. Nah, di sini dikatakan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah, bisa kita lihat di sini. Nilai signifikansi pada usia sebesar 0,575. Maka berkesimpulan bahwa variabel usia tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas sebab dia lebih dari 0,05. Selanjutnya, di tabel pendapatan, nilainya tertulis 0,353. Maka berkesimpulan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas atau variabel dependen. Selanjutnya, nilai signifikan pada variabel pendidikan sebesar 0,101. Maka berkesimpulan variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Selanjutnya, nilai signifikan pada variabel pengalaman sebesar 0,042. Maka berkesimpulan variabel pengalaman berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Terakhir, nilai signifikan pada variabel jam kerja sebesar 0,267, maka berkesimpulan variabel jam kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karena dia lebih dari 0,05. Selanjutnya kita masuk pada analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi berganda yang diperoleh yaitu 47,815. Di sini kita lihat pada tabel konstanta koefisiennya. Di sini tertulis 47,815 dikurang 0,399 dikurang 0,018 ditambah 0,792 ditambah 3,010 ditambah 0,361. Jika konstanta yang diperoleh sebesar 47,815, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 47,815. Nilai koefisien regresi usia bernilai negatif. Di sini kita lihat, di sini dia bernilai negatif 0,399, maka bisa diartikan bahwa jika variabel usia meningkat, maka variabel produktivitas akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Variabel koefisien nilai koefisien regresi variabel pendapatan bernilai negatif sebesar negatif 0,018. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel usia meningkat, maka variabel produktivitas akan menurun. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, nilai koefisien regresi pendidikan bernilai positif.
dia bernilai positif sebesar 0,792. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel pendidikan meningkat, maka produktivitas juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi pengalaman bernilai positif. Bernilai positif sebesar 3,010, maka bisa diartikan bahwa jika variabel pengalaman meningkat, maka variabel produktivitas juga akan meningkat. Terakhir, jika nilai koefisien regresi jam kerja bernilai positif sebesar 0,361, maka bisa diartikan bahwa jika variabel jam kerja meningkat, maka variabel produktivitas juga akan meningkat. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai analisis regresi berganda. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.